Shalom, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi. Mari kita mempelajari kebenaran firman Tuhan yang kali ini terambil dari 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 5. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 5. Saya beri judul pengharapan yang pasti. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 5 saya akan bacakan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, dulu pernah saya membeli pulsa XL setiap hari, ya, Rp10.000. Ya, ada atau tidak ada pulsa saya, tetap saya membeli pulsa XL Rp10.000. Karena apa? Karena ketika kita mengisi Rp10.000, kita mendapatkan satu pengharapan untuk mendapatkan hadiah sebuah mobil yang diundi setiap harinya. Ya, jadi saya membeli pulsa bukan hanya sekedar mengisi pulsa HP saya, tetapi lebih daripada itu saya punya pengharapan untuk mendapatkan sebuah mobil. Karena saya melihat sendiri ada orang yang mendapatkan mobil langsung diberikan kepada orang tersebut, ya. Dan karena orang tersebut membeli pulsa Rp10.000 pada hari itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, kita mempunyai pengharapan ketika kita membeli pulsa XL, ya. Ada pengharapan untuk mendapatkan mobil. Sementara kalau kita tidak membeli pulsa tersebut, kita tidak mempunyai pengharapan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, ya, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita pun juga pengharapan, ya. Tetapi bukan seperti pengharapan kita membeli pulsa XL, karena itu harus diundi. Sementara pengharapan yang kita dapat dari kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu adalah satu kepastian, ya, yang akan kita terima. Nah, apa pengharapan yang kita terima ketika kita menerima Yesus atau percaya ke Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ya, dikatakan di dalam ayat 3, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, ya. Jadi pengharapan yang akan kita terima Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, ketika kita percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya. Dan ini adalah anugerah Tuhan. Dia akan melahirkan kita kembali hidup yang baru, ya. Hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam Roh, di mana suatu saat kita akan menerima Yesus, akan menerima suatu pengharapan yaitu suatu kehidupan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, ya, satu kehidupan yang kekal. Setiap orang yang sudah meninggal, ya, bukan berarti ketika dia meninggal akhir dari segala-galanya. Kita akan menerima suatu kehidupan yang kekal kalau kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang meninggal ketika Tuhan Yesus datang kedua kali. Dia akan dibangkitkan, ya. Sementara kita yang masih hidup akan diangkat untuk ikut dalam perjamuan kawin anak domba. Itulah pengharapan kita. Dan setelah kerajaan 1000 tahun, kita akan menerima mahkota kehidupan kekal untuk hidup di dalam suatu kehidupan kekal yang dikatakan di sini yang tidak dapat binasa, ya, yang tidak dapat cemar. Artinya hidup di dalam kekudusan,
tidak lagi ada dosa, tidak lagi terikat dengan dosa, dan tidak dapat layu. Artinya di dalam keabadian kita hidup. Ya, semuanya itu tersimpan bagi kita satu kehidupan kekal yang di surga nanti kelak. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itulah pengharapan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi. Dan bukan itu saja, bahkan di dalam ayat 5 dikatakan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, ya. Karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Jadi dengan kata lain, ketika kita masih ada di dunia, kita pun punya pengharapan untuk apa? Untuk dipelihara oleh kekuatan Allah, bukan kekuatan kedagingan kita sendiri. Kita hidup oleh kekuatan Allah hari demi hari, waktu demi waktu. Sebelum kita menerima pengharapan untuk kehidupan kekal itu, kita dipelihara dengan kekuatan Allah. Itulah kekuatan orang-orang yang percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi, sebagai orang-orang percaya kita mempunyai pengharapan. Nah, di dalam pengharapan itu sudah barang tentu kita akan hidup di dalam satu roh yang menyala-nyala, ya, satu exciting dalam kehidupan kita, ya. Sama juga ketika kita, katakanlah misalnya seorang remaja ABG, ya, dia jatuh cinta kepada seorang gadis. Ketika dia mengejar-ngejar gadis tersebut, Bapak Ibu, sebelum dia menerima kepastian untuk cintanya diterima oleh gadis tersebut, maka dia mempunyai satu pengharapan. Dia kejar dengan cara apapun, dia akan kejar, ya, supaya cintanya tidak bertepuk sebelah tangan. Nah, di dalam pengejarannya itu apapun juga akan dia lakukan, Bapak Ibu, ya. Segala rintangan, kesulitan apapun, bahkan dia rela untuk mengorbankan dirinya supaya cintanya diterima oleh gadis yang dituju tersebut, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi, ya, cinta kita kepada Tuhan Yesus tidak bertepuk sebelah tangan. Bahkan Tuhan sendiri yang menyatakan kasih-Nya kepada kita, Bapak Ibu. Ya, kita tidak perlu bersusah payah untuk mengejar-ngejar, berkorban kepada Tuhan Yesus. Cukup kita percaya dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan di dalam kehidupan kita. Maka apa yang terjadi dengan kehidupan kita? Kita menerima satu pengharapan. Pengharapan yang bukan dengan ketidakpastian, tetapi satu pengharapan dengan kepastian. Yang pertama, kita dipelihara dengan kekuatan Allah di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, kita akan menerima pengharapan, yaitu kehidupan kekal yang dikatakan di sini tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu. Itulah kehidupan setiap orang-orang percaya, suatu pengharapan yang pasti. Tuhan memberkati. Shalom.